Nah, ibu-ibu, belajar kita sekarang cermat meminjam dan menabung. Masih ingat ibu-ibu pelajaran ini? Masih, Bu. Nah, sekarang kita masuk ke langkah 3, memilih tempat meminjam. Memilih tempat meminjam ini, di sini kita pelajari yang kita pergunakan nanti kalau ada chip art sama film 2C. Insya Allah nanti kalau bisa kita putarin ya ibu-ibu. Ya, Bu. Di sini cermat meminjam ini artinya hati-hati memilih pinjaman. Jangan sembarang meminjam. Kita harus meminjam sesuai untuk kebutuhan ataupun kondisi keadaan di dalam tempat meminjam. Jangan sembarang meminjam. Masih ingat ibu, kalau kita meminjam enaknya kemana ibu? Masih, Bu. Kemana lebih baiknya? Ke Ke pasar, ke bank, atau ke saudara? bank. Kalau menurut Ibu Rosa, meminjamnya itu ke bank lebih mudah mungkin dirasanya ya. Ya. Nanti kita ulas secara detail yang mana lebih baiknya kita meminjam ke bank atau ke kerabat atau ke koperasi dan lain sebagainya, ya kan ibu-ibu? Ya, Bu. Di sini ada slip art 2B, tempat meminjam. Kebetulan slip art kita belum ada terpasang, ya ibu-ibu. Di sini kita melihat slip art 2B, tempat meminjam yang saya jelaskan untuk ibu-ibu. Yang pertama, Ibu Rosa, tempat meminjam itu ke saudara atau kerabat. Ke saudara atau kerabat. Tahu ibu itu? Tahu, Bu. Kenapa tadi langsung mau ke bank kalau masih ada saudara dekat kita? Kenapa harus ke bank? Karena saya pikir kalau meminjam ke bank itu caranya lebih mudah dan prosesnya lebih cepat. Di sini nanti kita ulas kembali yang mana lebih mudah, ke bank atau ke saudara. Menurut Ibu Rosa lebih mudah katanya ke bank. Jadi kita harus cari yang sepantasnya, yang mana lebih mudah. Yang pertama katanya ke saudara atau kerabat. Dan yang kedua rentenir. Kenal ibu rentenir? Kenal, Bu. Ke rentenir ataupun bengkeliling. Bengkeliling itu bu namanya rentenir. Biasanya itu mencekik. Dan selanjutnya kelompok simpan pinjam ataupun arisan ibu PKK, dan selanjutnya koperasi, dan yang terakhir baru ke bank Ibu Rosa. Ibu adik masih ingat kalau kita mau meminjam kemana yang pantasnya? Ibu adik aja bilang ke saudara atau kerabat. Itu kan betul. Jadi di sini kita ulas yang mana lebih mudahnya. Kalau kita meminjam ke saudara, prosesnya mudah, tidak perlu jaminan, tidak ada batas, kecuali menurut kesepakatan kita. Bunganya pun tidak ada kalau kita tidak sepakati, nggak mungkin lah kalau ke saudara ada yang harus ada sekiannya gitu kan. Periodenya bisa kita tentukan sendiri, bisa disesuaikan. Kalau ke rentenir memang sih mudah. Kalau kita meminjam uang ke rentenir mudah. Perlu jaminan Ibu Rosa itu kalau ke rentenir? Tidak ada jaminan. Yang penting aku mau duit sekian, mau uang sekian dicairkan. Ada batas waktunya Ibu Rosa? Menurut Ada. Ibu Rosa ada katanya. Kalau ke rentenir itu biasanya tidak ada batas waktu, tetapi kalau dia datang harus ada kita bayarkan untuk dia. Bunganya banyak nggak kalau di rentenir? Bandingannya tadi kalau ke saudara bunganya rendah, kalau ke rentenir Pasti banyak. pasti itu namanya rentenir, lebih mahal kita untuk bayar bunga daripada pokoknya. Periodenya tidak ada, waktunya tidak disesuaikan, tidak ada waktunya. Yang selanjutnya kelompok ibu-ibu arisan. Kalau kelompok ibu arisan itu mudah. Kita meminjam ke kelompok ibu arisan mudah, tidak memiliki batas waktu. Yang selanjutnya tidak punya jaminan, dan bunganya
cenderung rendah. Itu menurut kesepakatan kita bunganya, itu pun untuk keuntungan kita bersama. Kalau untuk kelompok ibu arisan nggak seperti rentenir, bunganya untuk dia, bunganya itu untuk dia sendiri. Kalau ini kita buat bunga untuk kelompok arisan itu nanti bunganya bagi hasil itu biasanya. Dan periodenya pun bisa disesuaikan. Begitu juga dengan koperasi. Koperasi itu cenderung rumit loh Ibu Rosa. Kalau koperasi itu biasanya rumit kita meminjam, dan jaminannya pun harus ada. Batasnya pun tergantung ditentukan itu, dan total bunganya itu pun memang bunganya rendah, enggak seperti di rentenir tadi, tidak ada batas waktu. Nah, ini sekarang kita membahas kebeng. Tadi Ibu Rosa lebih mudah katanya kebeng. Kebeng itu Ibu Rosa sangat rumit itu. Kalau tidak ada jaminanmu, apa mau kau kasih? Kita harus kasih jaminan, entah akte rumah, akte tanah, sawah, perkebunan kita. Jadi jaminannya pun sangat perlu itu. Kalau nggak ada jaminan tidak bisa. Batas waktunya pun ya ditentukan batas waktunya. Bunganya tinggi dan periodenya pun ada, terkadang tidak ada, terkadang ada, jatuh tempo namanya itu. Itu tadi ibu-ibu kita sudah ulas tempat meminjam yang lebih baik kemana Ibu Rosa? Kerabat Terdahulu, kerabat kita dulu, yang mana lebih mudah ke kerabat. Jadi kelebihan dan kekurangan meminjam sudah kita ketahui, di mana tempatnya yang pas. Sudah kita ketahui tadi. Udah kita diskusikan tadi di celipat 2B. Jadi ibu-ibu kita jangan salah meminjam lagi. Membandingkan untuk membandingkan dan memilih yang sesuai dengan kebutuhan kita. Ibu Rosa jangan sembarang meminjam banyak-banyak duit. Kita bandingkan dulu, kita ingat-ingat dulu kebutuhan kita berapa yang diperlukan. Jangan kita meminjam uang atau kita berutang itu untuk keinginan. Akan tetapi kita pinjam uang itu hanya untuk kebutuhan. Kalau kita pikir-pikirkan dulu, kita meminjam perlu membandingkannya, bandingkan dan memilih yang sesuai dengan kebutuhan kita. Jangan nanti serobotnya mau meminjam sendiri, aku ambillah, ikutlah aku meminjam, padahal kita nggak tahu mau untuk kebutuhan apa itu, karena kebutuhan kita waktu itu masih pas. Masih ingat Ibu Rosa waktu film 2B? Masih Bu. Ibu tahu tentang film 2C? Saya tadi 2C, film 2C. Ibu Rosa tahu film 2C? Tahu. Apa kemarin isinya? Pengelolaan peminjaman. Bagaimana cara meminjam yang lebih baik? Kita meminjamnya kemana? Seperti Ibu Lili kemarin itu. Kami sudah belajar tentang pengelolaan keuangan, katanya di dalam film itu. Lebih baik kita meminjam ke pengembalian yang paling rendah. Pengembalian yang paling rendah. Jadi kita mau meminjam itu, kita pikir-pikirkan dulu, kita harus meminjam ke tempat pengembalian paling rendah. Menurut cerita di film 2C tadi, menurut ceritanya itu yang kita tonton, Ibu Lili lebih memilih ke koperasi karena menurut dia dibandingkannya koperasi sama bank pasar lebih rendah total pengembaliannya. Jadi Ibu Lili ke sana, akan tetapi dia tidak punya tabungan di sana. Karena ke koperasi itu harus punya tabungan kan Ibu Rosa? Harus ada tabungan kita di sana, dan akhirnya dia pergi ke ibu-ibu arisan yang pengembaliannya total pengembaliannya rendah. Jadi ibu-ibu kalau kita mau minjam pikir-pikir dulu. Di sini tadi di masalah filmnya itu Ibu Lili memikirkannya bagaimana mengatasi keuangan ini, dan dia ingat
di pelajaran orang itu pengelolaan keuangan. Jadi ibu-ibu, sebelum kita meminjam, pikir-pikir dulu kebutuhan yang mana yang mau kita dahulukan dan total pinjaman yang mau kita pinjam berapa. Tahu ibu-ibu? Masih tahu kan pelajarannya? Tahu, Bu. Jadi ibu-ibu, saya rasa sampai di sini dulu pembelajaran kita. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa kita pelajari di rumah ya ibu-ibu. Kita praktekkan bagaimana cara mengelola keuangan itu biar enggak terlilit hutang. Ya, terima kasih. Kita lanjutkan untuk sesi berikutnya di bulan pertemuan depan ya. Pertemuan kita selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.